yang dipakai kan. Nah, apa itu buku tulis? Nah, itu untuk menuliskan. Ada kitab, ada buku. Nah, kurikulum itu apa? Ada yang tahu? Kurikulum itu rohnya madrasah atau sekolah. Kalau nggak ada kurikulum, sekolahnya tidak bisa berjalan. Ibaratnya kalau ada mobil, ada rodanya, ada setirnya, ada sopirnya, tapi kalau nggak ada mesinnya gimana? Bisa jalan? Bisa jalan? Bisa disuruh, pegel nggak? Nah, kalau ada mesinnya lebih cepat. Nah, kurikulum ada ruhnya atau nyawanya madrasah atau sekolah. Nah, kemarin kalian di kelas 6 SBMI itu masih menggunakan kurikulum yang lama. Masih ingat kurikulum apa yang lama? Nih namanya ya. Yang lama kemarin kalian kelas 6 itu namanya kurikulum 2013 atau disingkat Kurtilas atau K13. Itu kurikulum yang lama. Kalian kelas 6 kemarin itu menggunakan Kurtilas. Dan sedangkan yang baru sekarang ini namanya kurikulum Merdeka. Kenapa kok namanya kurikulum Merdeka? Kenapa nggak kurikulum bahagia? Kenapa nggak kurikulum sejahtera, bahagia dan sentosa? Kenapa? Ya nanti ada penjelasannya enggak? Ada penjelasannya kenapa kok namanya kurikulum Merdeka. Jadi ini nanti kalian bisa lihat apa perbedaannya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2021, tetapi di Hasimiyah baru menggunakannya, baru menerapkan tahun kemarin 2023. Bukannya telat ya, bukannya telat, tapi gurunya perlu dibimbing. Yo nggak iso ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada kurikulum baru, guru nih kudu iso. Yo nggak bisa. Gurunya harus dibimbing dengan apa? Seminar, pelatihan, workshop, diklat sampai 2 tahun. Diklatnya di mana Pak? Ada yang di Bunga, ada yang di Gresik, dan ada di sekolah sendiri selama berhari-hari sampai apal, sampai pinter guru nih. Lek guru nih wes pinter, wes paham kurikulum Merdeka, baru diterapkan sampean. Kalau gurunya belum paham, siswa bingung. Nih, apakah sama kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Tidak sama, berbeda. Dan Pak, apakah kurikulum 2013 ini sudah hilang? Sudah tidak digunakan? Masih digunakan? Ya, halo, halo, yang laki-laki dengar, halo. Kurikulum 2013 masih digunakan untuk tahun ini, yaitu kelas berapa? Kelas 9 SMP dan MTS, kelas 12 MA, dan kelas 3 dan 6 FI. Untuk kalian kelas 7 dan 8, untuk kalian kelas 7 dan 8 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka belajar dan gurunya merdeka mengajar. Itu bedanya nanti ya. Baik, langsung kita ke materi. Ya, silakan kalau mau ditulis silakan. Mungkin nanti di akhir
sama besok hari Rabu itu mungkin ada yang keluar karena besok ada tes ya. Sebelum kalian selesai MPLS ini ada tesnya nanti. Baik, ya, pengenalan kurikulum merdeka. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi biar tahu apa sih bedanya itu, apa sih bedanya kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, ini penjelasannya ya. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal dan menarik agar peserta didik memiliki waktu cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itu ya. Jadi di sini kontennya itu lebih optimal, lebih menarik. Bisa nanti media pembelajarannya, bisa proses pembelajarannya, atau metodenya, caranya yang disampaikan. Kemudian guru memiliki keleluasaan, kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar seperti modul, metode, media, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat bakat peserta didik. Jadi saya contohkan, nanti kalian kalau pembelajaran itu banyak guru menggunakan media Smart TV ini yang di belakang sampean itu, yang di atas itu, yang di tembok itu. Nanti banyak guru menggunakan media tersebut, bisa menggunakan laptop atau handphone langsung dihubungkan ke TV. Itu nanti banyak sekali konten dari YouTube atau gurunya membuat sendiri. Itu nanti banyak sekali hal-hal yang berbeda di kelas kemarin, yang kalian SDMI kemarin yang belum ada, sekarang sudah ada. Makanya jangan kaget nanti dikit-dikit dilihatkan TV, ada tugas, ayo dilihat, disimak videonya, silakan cari jawabannya, atau silakan merangkum. Nanti setelah merangkum maju ke depan presentasi. Jadi semuanya itu harus siap, nggak boleh melempem. Okay. Kalau disuruh maju presentasi ke depan, ayo misalkan Radit dan kawan-kawan maju 5 anak, presentasikan hasil kalian setelah melihat video tersebut. Bingung, apa ya? Bingung. Harus siap, perempuannya juga. Siapa ya contohnya ya? Saya belum kenal. Vina misalkan, atau Zahra, atau siapa ya adiknya Divita Indira. Adiknya Indira nggak kenal sih, belum kenal. Nanti kita kenalan nanti ya. Kemudian terdapat berbagai proyek. Nah, ini yang membedakan antara kurikulum 13 dan merdeka. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang disingkat P5 PPRA. Itu nggak ada kemarin. Nggih. Kalian di kelas 6 kemarin nggak ada P5. Ada tak? Ada yang sudah P5? Ada yang sudah melakukan P5 kayak kelas 1, 2, kelas 1 kemarin yang, atau kelas 4 yang nari-nari gitu. Sudah? Ya sudah, enak, nanti tinggal melanjutkan. Bagi yang belum, tuh nanti siap-siap ya. Nanti insya Allah di MTS Hasimiyah dan SMP itu ada 3 P5-nya ya.
di semester ganjil ada 2, di semester genap ada 1. Semester ganjilnya itu nanti ada lingkungan, pengelolaan sampah, dan kewirausahaan, dan yang semester genapnya ada suara demokrasi, pemilihan ketua OSIS. Dan kita lanjutkan ya, disingkat-singkat aja, nggak perlu tulis semua nih, disingkat mawon. Nah, kenapa kok ada kurikulum merdeka? Apa yang melatar belakangi? Yang pertama, hasil studi nasional maupun internasional tentang dunia pendidikan. Yang kedua, kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia yang curam dan tertinggal. Yang ketiga, adanya pandemi COVID-19. Siapa yang pernah merasakan corona? Kalian ini termasuk orang-orang yang hebat dan kuat. Kalian itu sudah menjalani 3 kejadian luar biasa. Yang pertama, sampean sudah lolos kiamat 2012. Ya, lolos kan? Jadi masih hidup. Yang kedua, lolos dari COVID 2019. Loh, wis 2 nyawa terselamatkan. Yang ketiga, baru-baru kemarin ada orang India meramalkan bulan Juni kemarin kiamat, ternyata nggak jadi. Ya, jadi sampai sudah lolos 3 kali, nyawa sampean selamat. Ya, nggak ada yang tahu kejadian kiamat itu, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun aja nggak tahu. Pada saat ditanya sahabat kapan Nabi kiamat itu, nggak ada yang tahu. Tapi dikasih tanda-tanda. Apa tanda-tandain? Banyak ya, transgender, lanang jadi wedok, wedok jadi lanang. Banyak wanita berpakaian tapi ketok kabeh. Banyak sekali. Terus banyak anak berani membantah orang tua, banyak anak membunuh orang tua. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda kiamat, makanya hati-hati ya. Dan yang keempat, diperlukan perubahan pembelajaran secara sistematik. Oke, gak apa-apa, tulis 2 aja gak apa-apa. Lanjut. Nah, ini kenapa kok harus kurikulum merdeka? Kok tidak kurikulum bahagia, sentosa, sejahtera, aman, damai? Kenapa enggak kurikulum sakarepku dhewe? Nah, karena semua ini diatur oleh pemerintah. Untuk SMP itu ikut Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, dan juga ikut Lembaga Pendidikan Ma'arif NU karena kita ikut NU. Sedangkan untuk FTS itu ikut 3, yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Ma'arif NU. Nah, kenapa harus kurikulum merdeka? Karena adanya krisis pembelajaran. Kemudian dalam masa pandemi, Dinas Pendidikan meluncurkan 15 episode metode belajar. Nanti kalian itu belajarnya nggak hanya di sekolah saja. Halo. Sampai bisa tanya-tanya ke kakak kelas ini. Kalian bisa belajar tidak hanya di rumah, belajar di sekolah, belajar di rumah juga. Contohnya kayak matematika. Saya buatkan grup khusus matematika. Di situ nanti ada namanya tugas. Tugasnya bisa individu atau kelompok membuat vlog
di rumah. Nanti tak contohkan, ada vlognya kakak kalian ini, ada kakak kalian vlognya ini. Ada vlog, misalkan lingkaran, ngevlog dari rumah. Apa itu lingkaran? Unsur-unsurnya apa saja? Nah, gitu. Terus juga ada tugas kelompok membuat suatu karya. Apa karya deh? Misalkan melukis atau membuat diagram atau membuat karya seperti ini. Nah, itu semuanya di video. Gak oleh adik Pak sungkan, gak oleh Pak malu-malu meong, gak oleh. Baik laki-laki juga sama ya, tugasnya ngevlog membuat video. Pak gak punya HP, gabung temannya. Pak jauh, kok mengarene wae lho. Saya dulu loh, sekolahnya di Melirang, teman saya di Glaga, Lamongan, Dukun, Bunga, Sembayang. Itu teman saya. Gak ada sepeda motor, gak ada paketan, gak ada sepeda motor, gak punya HP. Gimana? Sepeda ontel supaya dapat ilmu. Gak ada sepeda, pelaku. Besok pelaku ngesot, besok ngesot berangkang, besok berangkang ya ditandu. La ilaha illallah, la ilaha itu. Jadi sampean itu masih muda, masih sehat, harus memanfaatkan HP-nya. Oh, coba lihat TikTok-an wae. Jangan buat Instagram tok, tapi sekali-sekali buka Google. Misalkan besok kalian bab pertama bilangan, cari bilangan. Bilangan itu ada berapa? Bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, jangan dibuat apa radit FF-an wae. Ya, HP gawe game wae. Kalau HP sampai manfaatkan dengan benar, insya Allah akan berguru. Nah, kalau enggak bisa memanfaatkan, sampai jadi stres. Tuh, lihat loh, kakak kamu loh, goyang-goyang diri gak jelas. Lanjut. Dan selain krisis pembelajaran, ada namanya learning loss atau males belajar. Apa ya? Penurunan tingkat belajar siswa karena corona. Wis males belajar, awake pegel kabeh, loro kabeh. Akhirnya terjadi penurunan tingkat belajar. Biasanya yang dulu segep sinaune males. Akhirnya Indonesia tertinggal pendidikannya dari Malaysia, dari Singapura, tertinggal. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar dengan kurikulum Merdeka. Wes belajar di rumah, ya kan? Kemarin sampai 2 tahun belajar di rumah gitu. Halo, yang laki-laki. Kemarin sampai 2 tahun belajar di rumah gitu, online, pakai HP. Ayo anak-anak, setiap pagi absen, absen Pak, HP ini lemot kabeh sampean. Ayo ini ada tugas, kerjakan LKS halaman sekian. Kerjakan tugas bla 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 bla. Capek enggak? Capek malahan. Enak mana? Online apa ketemu langsung gurunya? Enak online. Belajar di rumah online apa di sekolah? Yang online angkat tangan. Berarti besok yang laki-laki belajarnya di rumah, gak perlu sekolah. Setiap hari, setiap jam tak kasih tugas khusus laki-laki. Kapan main HP-mu, gak bisa main game sampean. Ayo, enak mana? Belajar di rumah online atau belajar di kelas? Enak di kelas, iso takok langsung nang gurune. Wis sampean online ngeluh. Nanti setelah dapat LKS ya, langsung tak fotokan, jepret
Ayo untuk kelas 7A laki-laki kerjakan LKS halaman sekian 1 sampai 100. Enak kan online gurunya sambil tidur mbek turu-turu. Oh iya rek wae jam masuk digeno soal ndek kitab difotokan kerjakan soal sekian 1 sampai 50 besok dikumpulkan. Kalau ketemu langsung sama gurunya enak. Ayo dikumpulkan PR-nya. Belum selesai Pak. Siapa itu? Divita. Belum selesai Pak. Loh kok kenapa belum selesai? Lupa. Kenapa lupa? Pacaran. Astagfirullahaladzim. Ya, gak oleh. Jadi enak ketemu langsung. Dan biasanya nanti kalian itu yang gak paham ikut takok jangan malu-malu ya. Sama sudah kelas 1 MTS dan kelas 1 SMP jangan malu-malu. Halo ya, yang lagi tolong ya, jangan malu-malu dan jangan malu-maluin. Paham? Jangan malu-maluin itu maksudnya ya ini tanya kak kelas ini. Kalau di kelas itu joget-joget, contohnya kayak Indira itu. Itu ada ini, nanti ada videonya di ya, jangan malu-malu, maju ke depan. Wis sampe nggak ngerti tanya gak usah takut. Gurunya nggak bakal makan orang. Gurunya tetap makan nasi, masih waras, nggak ada yang makan orang. Jangan takut. Misalkan ke nanti bahasa Inggris, tanya Misalkan ke IPA, tanya atau matematika, tanya. Yang rumahnya dekat bisa tanya kayak Vina, dekat rumah saya bisa tanya. Radit bisa tanya, yang rumahnya dekat dengan saya. Atau siapapun silakan. Japri, pink. Ya Allah, guru pink. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, dengan saya Putri Divitasari Purma Sukmayamsi Ayu Mekar Sekretari. Iya, ada apa Putri? Saya mau tanya Pak, bagaimana solusi pacaran? Loh, gak bahaya kan? Tanya tentang pelajaran ya. Istirahat. Setelah ini ada Ibnu dari kakak Ibnu Bunga. Istirahat, santai. Belum sarapan? Todo. Nah ini yang penting ya. Struktur kurikulum ada 3. Kalau kemarin di kurikulum 13 hanya 2. Ada namanya intrakurikuler, yaitu semua mata pelajaran baik umum maupun agama, dari bahasa Arab, bahasa Inggris dan seterusnya. Kemudian kokurikuler, ini yang membedakan P5 yang belum kemarin kelas 6, jangan kaget. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler, itu sama nggih, kayak kalian kemarin K13 sama, ada namanya ekstra. Lanjut, gak apa-apa, wis di skip aja, di skip. Perubahan jam, tidak ada perubahan, hanya saja 20% waktunya itu dipakai P5. Jadi sampai nanti belajarnya tuh nggak full 100%, dari 100% itu 80% untuk mata pelajaran dan 20% itu untuk P5. P5-nya biasanya 1 minggu full, atau ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu. Itu
pelajaran nanti full satu hari mulai dari pagi sampai siang itu P5 tok. Lah apa Pak? Materi, praktek langsung pengenalan produk, gelar karya. Hasilmu itu nanti dipamerkan. Biasanya sing iso gawe tape dipamerno, sing iso gawe bonggolan dipamerno, sing iso gawe getuk nanti dipamerno. Halo, itu yang belakang itu kenapa kok loncat-loncat? Ayo, tolong kakak pembinanya itu yang belakang loncat-loncat. Lanjut. Nanti ada pelajaran baru ya, disiapkan di rumah nanti. Ada mata pelajaran baru yaitu informatika atau TIK atau komputer. Nanti yang mengajar adalah Bapak Haji Alawi. Ini nanti kalian akan dibawa ke lab komputer, diajari mulai ngetik, nulis pakai komputer dan lain-lain. Harus bisa, karena nanti di kelas 8 sampai naik kelas 8 itu ada ujian ANBK. ANBK itu pengganti ujian nasional, tapi tidak semuanya, nanti dipilih ujian komputer di lab. Untuk apa Pak? Mengetahui tingkat kemampuan sampean. Ya perlu disiapkan, nanti ada mata pelajaran informatika. Nanti kaget, Pak, kok ono informatika itu apa? Ini pelajaran baru yang menggunakan kurikulum Merdeka, yang kemarin nggak ada. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu sebenarnya digabung digabung yang satu, kemudian perbanyak literasinya dan proyeknya. Kayak IPA nanti ya mungkin mencangkok, belajar mencangkok, menanam dan lain-lain. Dan semua pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Contoh ya, halo. Dalam matematika ada namanya pelajaran himpunan. Di kelas 6 kemarin nggak ada kan himpunan. Himpunan itu bisa di kehidupan nyata. Misalkan kalian ke pasar itu ada orang jualan sayur, jualan ikan, jualan pakaian dan lain-lain. Nah, itu harus dihubungkan dengan kehidupannya nyata. Muatan lokal ada tetap ya, seperti bahasa daerah, kayak uang, nahu soro,